Peci saya warna apa? Semuanya jawab, peci saya warna apa? Sarung saya warnanya apa? Orang negro di malam hari warnanya apa? Semut di kegelapan warnanya apa? Mendung yang gelap warnanya apa? Orang negro di malam hari warnanya apa? Sarung saya warnanya apa? Aspal warnanya apa? Jadi kelelawar tidurnya waktu malam. Masih fokus? Masih fokus? Tolong semuanya lihat ke depan. Daun ini warnanya apa? Semuanya jawab. Daun warnanya apa? Kalau rumput warnanya apa? Kalau kelapa masih muda warnanya apa? Kalau traffic light merah, kuning sama apa? Semuanya jawab. Kalau lampu itu merah, kuning sama apa? Kalau daun warnanya apa? Kalau rumput warnanya apa? Kelapa masih muda warnanya apa? Pisang masih mentah warnanya apa? Jadi jerapah makannya masih fokus? Isu ini warnanya apa? Kalau kain kafan warnanya apa? Kalau gigi sering disikat warnanya apa? Kalau tulang warnanya apa? Kalau susu warnanya apa? Tisu ini warnanya apa? Susu warnanya apa? Kertas warnanya apa? Jadi sapi minumnya satu, dua. Bagus yang mana? Iya. Satu, dua. Ternyata ibu-ibu di sini mau diduakan. Saya berdiri apa duduk? At-Dhaif kal mayyit. Tamu yang baik itu harus seperti jenazah. Tahu jenazah? Jenazah harus nurut kapan dimandikan, kapan dikafani, kapan dikubur. Kalau ada jenazah nggak nurut, ngeyel, berarti dia belum mati. Saya di sini tamu di Tanjung Barat, saya harus ngikut. Suruh duduk, suruh berdiri, suruh pulang pun saya pulang sekarang. Jadi saya duduk apa berdiri? Orang yang mulia bukan orang yang dimuliakan, tapi orang yang bisa memuliakan orang lain. Orang yang terhormat bukan orang yang dihormati, tapi orang yang bisa menghormati orang lain. Bapak Ibu tahu, ngangkat meja dan kursi ini agak berat. Saya rasa saya akan menyinggung panitia kalau sudah disiapkan kursi nggak saya pakai. Jadi boleh nggak saya menghormati panitia? Cuman kalau duduknya di belakang meja itu kayaknya bukan pengajian. Jadi enaknya mejanya di samping aja. Ini saya pindah dulu. Di sini ya. Lebih senang di sini daripada di sana. Ya. Dulu saya sudah pesen kalau saya kesini lagi tolong please deh ini dirapatkan, saya sudah senang. Kedua, panggungnya terlalu tinggi, ini masih ada ketinggian sedikit, harusnya agak turun sedikit supaya saya diajak kepala. Ketiga, pesennya juga belum, itu kalau bisa ya, kalau saya kesini lagi, kalau pengajian yang depan ini yang bening-bening. Jadi tolong yang bau parfum, bau balsem, PPO, Remason, yang kayu minyak gosok itu tolong yang pensiunan yang itu di belakang sana. Ini masalah. Ibu walaupun tua tapi nggak kelihatan muda. Sangat biasa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannah man qati'un, yakni qati'ur rahim. Wa qala idzan man salaka tariqan yaltamisu ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim innamal mu'minuna ikhwah. Al-ayah sadaqallahul azim wa sadaqal rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyaitin wasakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sangat saya taklimi, saya banggakan, saya muliakan, mudah-mudahan Allah jaga kesehatannya, diberikan keberkahan dan kemanfaatan hidupnya dunia sampai akhirat. Pertama yang saya hormati Bapak Bupati Tanjung Barat yang diwakili oleh Tanjung Jabung Barat, yang diwakili oleh Bapak PJ Sekda Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Ya selalu Pak, ya ngobrol panjang lebar tadi. Yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Yang saya hormati Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tunggal. Yang saya hormati Bapak Kapolres Tanjung Jabung Barat yang diwakili oleh Bapak Kabak SDM. Yang saya hormati Pak Dandim yang sekarang mohon maaf harus diwakili karena sibuk memadamkan kebakaran. Tolong please deh, ini jaga keamanan bersama. Katanya penyebabnya karena mancing sambil ngerokok, buang puntung sembarangan. Tolong ini jadi karena tugas orang beragama itu wa amanahu min khauf. Keamanan, ketertiban, kedisiplinan itu asas dari agama. Oh, kalau kebakaran yang susah siapa? Semuanya. Maka tolong ini menjadi pesan, nanti akan saya sampaikan. Yang saya hormati Ketua Pengadilan Agama yang senang berkenalan dengan beliau tapi nggak suka berurusan dengan beliau. Yang saya hormati para anggota DPRD, yang saya hormati para staf ahli, Forkompinda, asisten semuanya. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, yang saya hormati para alim ulama, para guru-guru kami, para senior kami, para masyayikh kami yang hadir. Pokoknya semua yang di ini tolong nanti panitia ini difotokopi disebarkan. Pokoknya semua yang hadir ini mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Jamaah yang hadir mudah-mudahan yang sakit pulang dari ini Allah berikan kesembuhan. Yang masih punya masalah dalam hidup mudah-mudahan pulang dari sini Allah berikan penyelesaian yang terbaik. Yang masih jomblo-jomblo mudah-mudahan ditingkatkan jodohnya. Yang janda-janda yang sudah lama sendirian mudah-mudahan dapat duda yang kaya raya. Yang warisannya banyak, yang hidupnya tinggal sebentar. Yang sudah nikah belum ada keturunan mudah-mudahan pulang dari sini hamil di tengah jalan. Yang masih terbelit utang piutang belum lunas mudah-mudahan pulang dari sini Allah jadikan lupa orang yang menghutanginya. Aminnya kenceng, kerudungnya belum lunas. Yang anaknya nakal-nakal mudah-mudahan jadi anak yang soleh dan solehah. Yang keluarganya berantakan mudah-mudahan jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Pokoknya semuanya diberkahi.
hari ini semuanya insya Allah menjadi jalan surgawi bagi kita semua. Pertama, orang yang silaturahmi seperti ini yang pasti akan didapatkan adalah tafarruju hamid. Ini adalah healing. Halo? Halo? Hai. Ada 5 kelemahan tabligh akbar. Pertama, biasanya itu tidak fokus. Kedua, rame. Ketiga, biasanya hanya masuk kuping kanan, keluar kuping kanan lagi, belum masuk udah keluar lagi. Yang keempat, malas untuk berpikir. Yang kelima, sulit membangun kebersamaan. Semuanya fokus. Semuanya fokus. Kita ulang kembali, sudah ketiga kali saya kesini. Sejak kapan ada kelelawar tidurnya waktu malam? Itu hanya dimana? Jadi kelelawar tidurnya waktu? Dan sejak kapan ada jerapah makan rumput? Itu sejak kapan? Jerapah itu, halo? Jerapah itu lehernya sama kakinya panjang mana? Kalau panjang lehernya kok makannya rumput, kasihan. Makanya ngelipet ini mana? Dan sejak kapan ada sapi minum? Bangkrut kamu. Yang minum susu itu bayi. Ya, maka kalau nimang bayi jangan menipu. Tepuk ame-ame. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Memang biar fokus, sengaja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu bukan suara saya. Nah, itu dari orang sound system. Ya, sengaja. Halo? Masih hidup? Nah, makanya sengaja dibikin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Ta'ala, hari ini saya senang sekali, kalau nggak saya sudah ketiga kali saya kesini. Pertama, Rasulullah bersabda, tolong diperhatikan di sabda Nabi. Orang yang biasa silaturahmi seperti ini, pertama akan dipanjangkan usianya. Usia itu ditentukan oleh Allah, betul nggak? Usia itu sudah ditakdirkan, betul nggak? Tapi takdir itu masih muqayyad, masih mu'allaq, masih menggantung di langit. Masih bisa diubah. Dengan apa? Dengan silaturahmi. Karena kata Nabi, orang yang silaturahmi akan dipanjangkan usianya dan diberkahkan rezeki. Orang yang berdoa, ikhtiar kesehatan, banyak sedekah akan dipanjangkan usianya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Kedua, akan diberkahi rezekinya. Karena rezeki yang diminta bukan banyaknya tapi berkahnya. Bapak Ibu boleh gaji sebesar apapun, tapi kalau nggak bawa berkah, apa gunanya? Maka orang Islam kalau ketemu satu dengan yang lain minta berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta berkah. Orang mau masuk rumah, Robbi anjilni munjalan mubarakan wa anta khairul munjilin, ya Allah berikan berkah. Orang ada pernikahan, barakallahu wa barakalaikum wa jama'a bainakum fi khair, ya Allah berilah berkah pada pernikahan. Orang makan nasi yang nanam petani, tapi kalau mau makan yang disebut Allah apa petani? Petani terima kasih, petani terima kasih. Gimana doa mau makan? Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Ya, kalau mau ke toilet di depan kloset, Allahumma barik lana. Kalau bapaknya nggak pulang-pulang dari kejauhan kelihatan, doanya gimana? Sumum bukmun. Orang tajam nih ngerti apa enggak? Halo. Kenapa kita minta berkah? Karena rezeki yang diminta bukan banyaknya tapi berkahnya. Anda boleh gaji sebulan 20 juta, cukup 20 juta. Tapi kalau anak kena narkoba sudah hilang berkahnya. Istrinya mentel, bawel, cerewet, trigis, makannya banyak, tidurnya betah, ngorok, ngentutan, ngeleran, ngantuan, lulak-lolok, tulalit, O2N, on. Ada kelelawar tidurnya waktu
Ada sapi minumnya pohon. Suaminya galak, sudah hilang berkahnya. Pilih mana? Gaji 20 juta, keluarga gak tenang. Dengan gaji 50 juta, tapi keluarganya tenang. Aman. Itulah. Saya ulang, karena saya pernah menyampaikan pentingnya berkah. Berkah itu satu, sifatnya ilahiyah, maka tidak mungkin tanjab ini akan diberkahi kalau dia lepas hubungannya dengan. Ini betul ya, tanjab ya? Tanjung Jabung Barat, tanjab ya? Biar enak, saya tidak ada salah-salah ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, kenapa ini menunjukkan saya senang pada Pak Anwar dan pada Pak Bupati. Ulang tahun tapi bukan dengan hiburan, tapi dengan pengajian. Bukan saya nggak suka hiburan, tapi berkah itu ada di tempat pengajian apa di tempat hiburan? Ya. Tawuran di tempat hiburan apa di tempat pengajian? Pernah lihat orang tawuran di bawah, pengajian mati 8 orang, rebutan snack 8 orang bicara. Yang ada di tempat hiburan, maka ini tanda akan ada keberkahan. Berkah ini sifatnya ilahiyah, maka jangan mimpi Anda dapat berkah kalau Anda semuanya lepas hubungan dengan Allah. Mari kita mohon maaf, biar ada semuanya hadir di sini. Karena pengajian itu kelemahan yang keenam, tidak hudurul qulub. Yang duduk di lapangan ini belum tentu yang di alun-aluni hati, pikiran, perasaannya ada di sini. Dunia nyata itu sering kalah dengan dunia maya. Karena beberapa dari jamaah masih asik update status sama WA group sama bikin Instagram. Halo. Makanya sholat yang sulit bukan sholatnya, tapi tarku ala khiyali kulli syai'. Bukan meninggalkan kerjaan yang sulit, tapi meninggalkan pikiran tentang kerja. Karena kadang-kadang orang sholat, tapi hati dan pikirannya mengembara kemana-mana, betul? Kadang-kadang kunci hilang aja ketemunya kalau sholat. Allahu Akbar, kunci tadi kemana? Allahu Akbar, tadi pengajian sama Allah ke pasar. Allahu Akbar. Jadi selama sholat mencari kronologi hilangnya kunci. Maka kata Nabi ada 21, la sholata bi hadrati to'am. Jangan kamu sholat dengan hadirnya makanan. Kalau makanan siap, sholat dulu apa makan dulu? Nah, dunia makan sepertinya luar biasa. Jangan saya sholat, nanti ingatannya di makanan. Dapat makanannya, tinggal sholat bismillah. Klunting, waduh, dimakan kucing. Akhirnya cari suratnya kulu kata Allah hus. Atau menahan 2 lubang. Kentut, kencing, BAB, BAK tidak boleh ditahan. Kalau habis wudhu terasa kentut, jangan langsung sholat. Batalkan sekalian, wudhu lagi. Memperbarui wudhu itu disunahkan. Batal atau tidak batal, mau sholat wudhu lagi, dapat pahala. Jangan sampai sholat sambil nahan kentut. Bismillah. Alhamdulillah. Kurang ajar Pak Ansor ini kelamaan. Gulu aja gulu, malah sabi kismal, atakal bakar. Ketua pengadilan kurang ajar. Apalagi udah sampai atahiyat, sayang banget. Sudah atahiyat kok berasa kentut, itu dijepit-jepit sampai rinding-rinding selangkung luar biasa. Padahal kalau dijepit itu, kalau daya jepitnya kalah, keluarnya malah panjang, terutama yang gemuk-gemuk itu. Karena suara kentut itu tergantung vibrasi yang ada dan jepitan dari lip tebal tipisnya pantat. Semakin tebal maka ada vibrasi, malah krek. Malah bahas kentut. Sama dengan orang pengajian di sini, belum tentu hati dan pikirannya ada sini. Kita uji sekali lagi, tangan kanan diangkat. Semuanya.
supaya nanti kelihatan ini fokus apa enggak, karena saya sudah ketiga kali, harusnya yang sudah biar gerakan saya ajari tali sufi. Bapak Ibu kalau ke Dubai, ke Yordan, ke Mesir ada tali sufi, orang muter kali nggak jatuh, ada kekuatan Tuhan dalam hidup kita, bukan Anda sedang gerakkan. Kata Ibnu Arabi, Allah sedang gerakkan tangan kita lebih lagi, agak condong dikit, biar gak tremor, biar gak Parkinson, biar gak pikun, tegak lagi, kenceng, semua lihat saya, ikuti perintah saya, lebih lagi, gak mau coba lebih lagi, pegang dagu, ini bodoh apa budak? Ya, pegang dagu, ya Allah, Ibu, pegang dagu, Bu, pegang dagu, budak, pegang dagu, nah, Masya Allah. Halo, saya suruh pegang apa? Ini dagu apa jidat? Lah kok semuanya begini? Pertama, apa yang dilihat lebih terkesan daripada apa yang makanya yang ngaji sini, yang lihat di depan dengan yang di belakang nggak lihat saya, setannya besar-besar yang di belakang. Dua, bahasa perbuatan lebih fasih, lebih mujarab, lebih mengena daripada bahasa lisan. Maka kalau jadi bapak ibu, nasihati ribuan kali sampai mulutnya berbusa, nggak ngefek kepada anak kalau tidak diberi contoh dari orang tuanya. Maka kalau jadi orang tua, jangan nyuruh, tapi mengajak. Anak itu dengar adzan nggak? Kuping apa tanduk? Nah, kuping, dengar adzan nggak? Dengar, sana ke masjid. Anaknya suruh masjid, bapak ibunya nonton TV. Itu ngajak apa nyuruh? Maka nggak mujarab. Maka ayo sholat, sama-sama sholat. Ayo baca Quran. Anak kecil jangan rokok. Nah, bapak juga ngerokok. Bapak kan udah tua. Nggak boleh. Itu namanya dia tidak. Karena bahasa perbuatan. Bapak ngajak seluruh rajin belajar suci itu, tapi bapak ibunya nggak pernah ikut baca Quran. Apa artinya? Yang ketiga, pentingnya pemimpin. Maka anak jadi Yahudi, Nasrani, Majusi, Darmokandul, Uka-Uka, Gentayangan, Uji Nyali, Gadoloco, Sunda Empire, Mama Gufron, sangat tergantung oleh orang tua. Jangan mimpi anak-anak kita soleh dan solehah kalau bapak ibunya tidak soleh dan solehah. Setuju? Karena kata Nabi, anak sangat ditentukan oleh bagaimana orang tuanya mendidik. Yang keempat, asas keterpengaruhan. Nyatanya satu orang aja punya pengaruh yang luar biasa. Maka alhamdulillah ini pakai baju muslimah. Masya Allah, teman-teman kita dari Hadroh ini, Masya Allah luar biasa. Dari tim Sholawat ini pakai baju begini, insya Allah dia tidak akan berbuat. Jarang orang pakai gini terus pesta narkoba, jarang. Karena orang terpengaruh. Maka kenapa pengajian itu punya pengaruh positif? Karena pengajian itu akan melakukan sesuatu yang positif. Maka pentingnya doa. Doa itu mempengaruhi diri. Maka jarang orang berbuat maksiat pakai doa. Copet nggak pernah berdoa sebelum nyopet. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu nyopetun, nggak pernah. Orang mau tawuran, ya Allah, berilah kemenangan dalam tawuran nanti, ya Allah. Orang mau memperkosa, ya Allah, berilah kenikmatan dalam pemerkosaan. Orang mau pacaran, baik deh, sebelum pacaran kita mulai ala hadiniya al-fatihah. Karena orang sangat berpengaruh. Yang kelima, ternyata Bapak Ibu semuanya, tidak semua orang itu hadir fikir. Jelas saya suruh pegang dagu, tapi ini tidak. Jadi kelelawar tidurnya waktu ya, jadi sapi minumnya, jadi jerapah makannya, jadi jidatnya, mana jidatnya? Nah, begitu jidat di sini, jidat kok di sini, tantangan ini, Masya Allah. Tadi dagunya sini, begitu jidat di sini, masih aja. Halo. Yang keempat, orang yang silaturahmi akan tafarruju hammi, healing. Hati-hati
kalau ada orang di Tanjab ini tidak pernah silaturahmi, kerja bakti nggak pernah ikut, pengajian nggak pernah ikut, tahlilan sholawatan nggak datang, orang itu cepet idan. Punya masalah ngurung di kamar mandi, punya masalah diem di kuburan, WA grup lab, nggak pernah pengajian, nggak pernah kerja bakti, nggak pernah kumpul, cepet idan. Karena terjadi strain itu ketegangan, berkumpul jadi stres berkumpul jadi stroke berkumpul jadi stop, kalau udah stop jadi billahi taufik, ya cepat mati gitu aja. Dan nanti efeknya ada 15. Ini kalau waktunya panjang saya terangkan, orang yang nggak pernah silaturahmi cepat tua, bermuka tua. Anaknya masih muda, tapi ada usia masih muda, tapi wajahnya wajah pensiunan. Ada di sini, ada beberapa. Itu, masya Allah, usianya itu jauh lebih muda dari Pak Sekda, tapi masuk wajahnya itu lebih tua daripada Pak Sekda. Ada, ini ada 1, 2, 3. Nanti saya tunjukkan wajah-wajah yang bermutu, bermuka tua. Bahkan nanti mudah gelisah, tidak tenang. Kenapa? Karena orang tidak pernah bersosialisasi, tidak pernah. Bahkan satu panjang usia, berkah rezeki, tafaruju amin, tambah ilmu, wajidatun ilmu. Karena dengan begini kita akan menambah ilmu. Ilmu apa saja? Ilmu yang tertulis dalam Al-Quran maupun yang tidak tertulis. Karena al ilmu imamul amal. Ilmu ini adalah panduan amal. Anda mengamalkan kebaikan tapi nggak sesuai dengan ilmu, nggak diterima. Masya Allah, orang Tanjab itu rajin-rajin. Jam 10 udah duhur, Masya Allah luar biasa. Jam 11 sudah asar, rajin pada Masya Allah. Besok pagi nyembelih sapi 5, lo kenapa? Untuk kurban. Oh, kok sekarang? Besok repot, mumpung sekarang agak longgar. Diterima nggak? Karena nggak sesuai dengan ilmu. Besok Pak Bupati, Pak Anwar Sadat, Pak Sekda ngajak semuanya haji bareng. Berangkatnya besok pagi. Jadi nanti wukuf sendirian di Arafah, sepi, insya Allah. Tidak usah nunggu Zulhijjah. Diterima nggak? Kan nggak sesuai dengan ilmu. Atau sudah wudhu di rumah, sudah kumur muka tangan, kurang kaki. Begitu sampai di kantor, ayo sholat jamaah, ya tak wudhu dulu. Begitu wudhu cuman kaki doang. Lah kok cuman kaki doang? Yang lain udah di rumah tadi pagi. Diterima nggak? Maka pentingnya ilmu. Bahkan tidak hanya bertambah ilmu, wasoki pingarib, bertambah persaudaraan. Kenapa? Karena besok kalau orang masuk surga, yang pertama ditanya 1 keluarga, 2 adalah teman dekat. Teman-teman dekat itu 1 menjadi persaksian orang baik. Kalau kita mati, kemudian ada 3 orang yang menyaksikan kebaikan, sudah dianggap catat orang baik. Apalagi yang nyolatkan 40 orang, sudah cukup dicatat jadi orang baik. Dan orang yang biasa begini, insya Allah didoakan banyak orang, menjadi syafaat bagi kita semuanya. Ini jadi teman-teman, besok kalau di surga, tolong Bapak Ibu kalau sudah masuk surga duluan, karena kemungkinan Bapak duluan, Ibu kemudian duluan. Walaupun nggak mesti, bisa saja Ibu duluan saya belakangan, bisa juga saya belakangan Ibu duluan. Monggo silakan. Nanti tolong cari saya. Karena di surga setiap orang akan nanya teman-teman dekat, dan mudah-mudahan ini jadi teman-teman surgawi bagi kita semuanya. Yang jauh lebih penting wa'adabin, nanti kita akan bertambah bagaimana penghasilan ma'isyah kita jadi berkah, tapi juga bagaimana kita bisa tahu budaya mengenal satu dengan yang lain. Halo? Hai. Halo. Untuk itulah maka saya apresiasi sekali lagi, kita berikan terima kasih kepada Pak Bupati. Tepuk tangan untuk Pak Bupati. Untuk mengadakan seperti ini bukan apa-apa. Saya sering Pak Bu semuanya itu di banyak ulang tahun, tetapi lebih banyak, lebih meriah di hiburannya daripada pengajiannya. Tapi Tanjab tidak. Padahal undang ustadz dengan undang penyanyi itu lebih mahal mana? Nyanyi. Serius Bu, saya itu pernah sama Mbak Ayu Ting Ting di Lampung, ulang tahun Kota Lampung, Masya Allah. Itu anggarannya 150 juta hanya untuk mencari alamat palsu.
nyanyi. Mbak Raisa ulang tahun SMA 5 Jogja diundang hanya nyanyi 6 lagu 200 juta. Itu pun readernya bawa 5 asisten, harus berbintang 5, dia punya Alphard terbaru, full makanan dan full pengamanan harus cukup, segala macam, tiketnya harus bisnis. 200 juta. Tapi untuk Ustadz nggak perlu sebanyak itu, nggak perlu Alphard, mobilnya aja minum aja beli sendiri di Indomaret. Jadi luar biasa. Kenapa? Karena kita yang terjadi adalah keberkahan itu, diantaranya ini akan jadi sahabat surgawi. Kenapa? Surga itu jangan sendirian. Saya berharap malam hari ini saya agak serius sedikit. Halo? Kompak nggak ini? Kita uji kekompakan lagi. Nanti yang nggak kompak berdiri pulang. Kalau saya ikut pengajian. Biasa kalau saya bilang 1 tepuk. Kalau saya bilang 2 tepuk, 2. Kalau saya bilang 3 tepuk, 3. Kalau saya bilang 4 gak usah tepuk. Nanti yang tidak kompak berdiri pulang. Semuanya 1. Nah, sini dengan plok. Helmi, telat mikir. Itu kalau di mahasiswa saya disebut mahasiswa jerapah. Jerapah itu telat mikir. Jerapah itu nginjek paku sekarang, itu 3 hari baru terasa sakit. Karena laporan ke otak itu lewat leher, itu 3 hari itu, aduh sakit, kenapa? 3 hari yang lalu nginjek paku. Tepuknya sini ceplok, di sana tok. Ulang, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 4. Pulang. Kalau 16 orang berdiri sana pulang. Pak Sekda, mohon maaf, ini kalau ada bansos jangan dikasih. Anjab ini nggak maju 16 orang sini dan ada 28 orang di dalam. Kompak bajunya aja putih tapi nggak kompak. Itu kalau jadi, mohon maaf, kalau jadi pejabat potensial untuk korupsi. Karena nggak ada kegiatan main anggaran aja. 4 itu nggak usah tepuk. Ulang, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 4. Masih aja terus. Kompak aja. Bapak Ibu yang saya muliakan, kekompakan ini karena besok masuk surga pun berombongan bersama ini. Jadi besok Zumaro, masuk neraka juga rombongan. Iya, masuk neraka juga rombongan, masuk surga juga rombongan. Itu Zumaro itu artinya semua berombongan, makanya bikin komunitas yang baik. Dan insya Allah ini adalah bagian dari ahli surga semua. Doktor saya mengenai psikologi, jadi saya tahu psikologi. Psikologi itu gampang, selalu saya sarankan kalau cari istri usahakan betul jangan cari wanita yang berkacamata. Karena wanita yang berkacamata itu kalau udah nikah cenderung kurang setia. Kenapa? Karena wanita yang berkacamata kalau udah nikah, kalau bangun tidur dia tidak mencari suaminya tapi mencari mana kacamata saya. Mending kalau kacamata dipakai untuk nyari suami, enggak untuk nyari HP. Karena wanita di Tanjab ini sudah di dalam tidur aja, di dalam selimut wajahnya memancarkan nur, bercahaya dan bersinar di dalam selimut, bukan wajahnya bersinar tapi mainan. Nah, pelakunya ada di situ, masa luar biasa. HP itu menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Maka salah satu bahasan saya, hati-hati dengan setan gepeng. Setan yang gepeng ini, Masya Allah, bisa mendahulukan yang dekat. Perceraian, KDRT, semuanya dari handphone. CLBK, celebek. Tahu tuh CLBK itu? Cinta lama, terus semi kembali, belum kelar, terus pokoknya itu semuanya itu dari handphone. Orang sampai perselingkuhan, KDRT, nikah lagi. Bahkan judi online dari mana? Bahkan pinjaman online dari mana? HP. Adakah judi online di sini?
judi enggak, mungkin slot. Ya, slot ya, yang mana? Ya ini, yang senyum itu mesti sering itu gimana? Apalagi yang diem ini lebih parah lagi. Halo. Hari ini saya akan bahas tentang bagaimana jalan surgawi kita tempuh bersama sekeluarga. Kenapa? Karena karir sehebat apapun, gaji berapa miliar, nggak ada artinya kalau keluarga kita berantakan. Maka nanti dibangun dari rumah. Kalau rumah baik, rumah surgawi, masyarakat baik, kecamatan, kelurahan, kecamatan, kabupaten baik, negara jadi baik. Semuanya berawal dari rumah-rumah kita. Karena semuanya baiti jannati, rumah yang mensurgakan. Saya tanya Pak, Bu, tanya, halo, masih hidup Bu? Halo Pak, masih hidup Pak? Punyanya masih hidup Pak? Nyawanya masih hidup Pak? Karena gaji berapa miliar nggak ada artinya, karir sehebat nggak ada artinya kalau keluarga kita berantakan. Maka akan saya mulai dari miniatur masyarakat yang paling kecil, institusi keluarga. Maka tolong perhatikan baik-baik. Nanti kalau sudah keluarga oke, nanti masyarakat baik, nanti di pertemuan berikutnya, ulang tahun yang berikutnya. Oh ya, Dirgahayu selamat ulang tahun Kota Tanjab tahun apa? Kabupaten Tanjab tahun berapa? 59. 20 tahun ini untuk Dirgahayu merdeka. Merdeka apa, masih terkungkung gitu merdeka ya. 79 tahun kemerdekaan RI dan 59 merdeka Tanjab. Untuk itu semuanya berpulang pada rumah. Lebih baik di sini rumah, segala nikmat dan anugerah yang semuanya ada di mana? Rumah kita. Ulangi tolong semuanya bareng-bareng, baru saya bahas satu lagu ini. Bapak, menyenangkan orang itu berpahala. Bapak walaupun nggak hafal, mau ikut mangap-mangap biar kelihatan menyenangkan saya. Semuanya lebih baik rumah segala nikmat yang kuasa semuanya ada di mana? Masya Allah. Ini Bapak suaranya bagus, lebih bagus daripada Limbat. Serius Pak, saya ini sering sekali saya ini make up sama Limbat. Itu kok bisa nyalonkan bupati, itu kampanyenya gimana Om? Sekarang tolong Mas MC saya dibacakan surat Ar-Ra'd ayat 23 dan 24. Terjemahnya saja. Ar-Ra'd ayat 23 24 ini yang akan kita wujudkan. Ar-Ra'd masih punya paket data enggak? Kalau lain sekali kalau jadi MC beli paket datanya yang 10 giga supaya bisa proses. Nah. Siap, Ustaz. Ya. Terjemah surah Ra'd ayat 23 dan 24, yaitu surga-surga mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya dan anak cucunya. Sedangkan para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Ar-Ra'd ayat 24 terjemah sambil mengucapkan, selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Masalah. Ayat ini, dua ayat ini bicara janji Allah akan masuk surga bersama keluarga besarnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Dengan pasangannya, dengan anak cucunya, bahkan pada bapak ibunya, simbahnya, mbah buyut, mbah jangga, mbah waring, udeg-udeg, tepok posok, gantung sumur, jangan mati, sak nenek moyang kita. Karena nenek moyang kita sama-sama seorang pelaut. Kita satu nenek moyang.
Tapi kalau dengan keimanan dan kesabaran, maka poin penting dari ayat ini untuk menuju surga salah satunya adalah jaga keimanan kita. Jangan lepaskan hubungan kita kepada Allah. Tegakkan sholat. Gajimu berapa miliar kok sampai gak sholat? Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang lewat berikut ini. Silahkan. Ya, pulang. Yang pulang sebelum saya selesai, saya doakan mudah-mudahan anaknya tambah banyak. Ya, sampai di rumah langsung hamil. Suaminya di sini hamil dengan siapa? Ya. Yang pulang sebelum waktunya saya doakan mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Itu enggak jadi pulang, langsung mikir lagi. Masih jadi pulang. Dulu malaikat Israel itu pernah ketemu Nabi Muhammad. Halo? Lanjut nggak ini? Lanjut, kalau semuanya pulang tinggal saya sama Pak Sekda sama Ketua Pak Dandim, tinggal 5 orang yang lain pulang semuanya. Masih sanggup? Ya nggak lama, paling 3-4 jam aja. Iya gimana? Saya harus pulang, saya dapat pesawat pagi, saya pulang langsung ganti koper, saya langsung ke Jepang. Nah, saya ini dari Bali, Jakarta, Jepang 10 hari, nanti pulang baru 3 hari saya harus berangkat lagi, bulan depan harus umroh, harus ke Hongkong. Gak usah dihitung, itu rezeki saya, menghitung rezeki saya. Ya sekalian, dulu Israel itu tanya, ya Muhammad, sampaikan pada umatmu di Tanjab bahwa tugasku satu, akan saya cabut nyawanya satu persatu, urut dari belakang sana, terus ke tengah sini, terus ke sini, terus ke belakang sana, terus terakhir sini. Maka Nabi Muhammad mengatakan, ya Israel, kalau itu yang gue sampaikan semua umatku tahu. Karena banyak ayat, 145 ayat bicara tentang kullu nafsin dha'iqatul qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum aina ma takunu yudrikul maut. Ayat kematian itu banyak sekali. Kaifa taquluna billah wa kuntum amwatam summa yuhyikum summa yumitukum summa, kok nggak ada yang nyambung sama sekali. Qul huwallahu, masya Allah. Idza jaa nasrullahi, Allahumma barik lana. Nah, cuman makan aja yang dihafalkan. Al-Baqarah 28 aja nggak ada yang hafal, masya Allah. Siapa yang hafal Al-Baqarah 28 berdiri langsung dapat ini. Ini untuk berapa siapa? Ya, siapa yang hafal dari surat Al-Baqarah ayat 28? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan summa yuhyikum summa. Ayo, siapa yang hafal berdiri? Satu, Pak Sekda tolong ambilkan satu hadiah. Siapa yang hafal? Berdiri. Ya. Siapa yang hafal? Ayo. Al-Baqarah 28. Ayo. Ayo, silakan. Ayo. Tolong aktif kasih mikrofon. Namanya siapa ini? Udah, ini biar nanti Pak Sekda dipilihkan ini ya Pak Sekda. Hadiah pertama untuk ini. Sini. Nanti foto sama saya untuk pribadi, ya. Ya. Biar ini terbagi semuanya. Ini kan untuk doorprize kan, bukan untuk pasangan Pak. Betul ya. Ini masya Allah. Sini, agak cepat dikit kan Pak. Cepat. Ya. Ini zaman milenial kok kamu. Ya. Siapa namanya? Pakai mikrofon. Nanti ini akan kita bagikan pakai kuis. Salah satu penanyanya Pak Sekda, Ketua Pengadilan Agama, dari Pak Dandim, dari Pak Melaki Karo SDM. Nanti apa namanya? Iya dipakai Nayu. Namanya? Iya namanya siapa? Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hafizatul Aini. What can I call you? Biasa dipanggil siapa nama? Hafi. Panggilannya? Hah? Hafi. Hafi. Ya, sebut apa? Al-Baqarah 28 kaifa takfurun. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awud aja. A'udzubillahi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Masya Allah. Sebutkan sila kedua dari Pancasila. Ya, mau saya kasih itu bonus dong. Ya. Keadilan sosial bagi semua. Gimana nih Pak Sekda? Iya, ya. Silakan Pak Sekda. Diserahkan, dipilihkan. Mau milih yang mana yang besar Pak Sekda? Ya. Ingat ya, itu sekaligus mahar. Oh, mau dibantuin sama Ustadz katanya saya Yang foto izin. yang mana? Ya. Oh, saya sini. Sini dekat sini. Ya. Saya saksi ya. Ini saksi. Ada mana kamera? Ini kamera Mas mana? Oh, pakai itu ya. Biar sana ya, ya. Ya. Ya, sudah. Ini bentar, jadi menghadap sana biar kelihatan keluasan tablik akbarnya. Dari sana, ya. Dari sana, kameranya dari sana. Ya, biar kelihatan tablik akbar. Sini, kamera depan. Ya, ya sini, ya, ya. Ya, yuk. Ya ini main perintah sikwa. Baik, mendapatkan hadiah Ya, makasih. yang disponsor oleh Bank Jambi. Ya. Terima kasih Bang Jambi. Mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah. Masya Allah. Ini nanti dibagikan ya. Siap-siap nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari semuanya. Makasih, Wi. Saya sekalian, bagaimana syarat menjadi surgawi? Perlu kesabaran. Kesabaran itu ada 3. Ada berapa? 1 anil musibah, 2 anil to'ah, yang keempat anil maksiat. Pertama, sabar terhadap musibah karena tidak semua harapan sama dengan kenyataan. Betul? Ini dicontohkan Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub itu dulu kaya raya. Tiba-tiba kena pandemi, paceklik luar biasa, gagal panen. Tapi masih mau taat kepada Allah. Maka tolong ketaatan kita terus jangan goyah. Walaupun kaya, walaupun miskin, kita senantiasa itu mohon maaf. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Ini satu. Inilah modal surgawi. Tetap beribadah walaupun kondisi seperti apapun. Sudah gitu tidak hanya itu, habis itu Nabi Ayub itu kena musibah banjir, pulang dari luar kota kebanjiran karena di atas rawa-rawa yang dulu itu semuanya pakai kayu ulin, sekarang udah dicor. Tapi waktu itu belum ada kayu ulin, belum ada cor-coran seperti Tanjab. Karena dulu katanya banjir sampai masuk masjid dulu katanya. Ibu ngalami kebanjiran, Bu? Ya. Masya Allah. Tapi banjirnya likuifaksi sampai rumahnya tenggelam, 10 anaknya meninggal. Kita kehilangan 1 anak aja udah sulit move on, apalagi wanita. Wanita itu sulit untuk move on. Wanita itu sulit untuk, Masya Allah, wanita itu ahli sejarah. Maka jangan pernah menyakiti wanita.
Karena wanita itu mudah memaafkan tapi sulit melupakan. Betul? Wanita sekali disakiti dia ingat hari kiamat, diberi kesenangan, dicium sekali saja dia ingat sampai di kiamat. Kalau laki-laki enggak, nyium satu terus nyium lainnya, yang satu udah dibuka. Halo. Habis itu dia hanya itu Bu, sakit. Sakitnya bukan sehari 2 hari, 13 tahun sampai buta matanya. Karena menahan sakit itu sampai nangis sampai buta matanya. Tapi lagi beribadah habis itu ditinggal istrinya. Ternyata banyak wanita yang tipe Bu Ayub. Ada uang abang disayang, nggak ada uang abang. Nah pelakunya ada di situ, masa luar biasa. Ibu kalau mau nyuci baju kok ada uang di saku baju suami sebelum masuk mesin cuci, biasanya diambil apa serahkan suami? Oh maling semuanya. Serahkan suami, jangan-jangan itu uang infak, uang zakat, uang main ambil aja. Makanya paling banyak masalah Pak kalau punya istri pinter cari duit. Karena duit ditaruh di mana aja ketahuan. Taruh di buku aja ketahuan. Ini uang apa? Ini uang sial. Kalau sial gimana? Sialan ketahuan juga. Makanya saya kasih tahu Pak, tolong kalau mau nyimpen uang di Al-Quran, insya Allah aman, karena nggak pernah dibuka sama sekali. Akhirnya Nabi Ayub bernadar, kalau kamu meninggalkan aku dalam keadaan saya melarat, keadaan dari kaya raya jadi melarat, saya jadi sakit, maka nanti kalau balik saya pukul 100 kali. Akhirnya betul. Ternyata Nabi Ayub itu kembali pulih, sehat, segar bugar, kaya raya lagi. Ternyata wanita tadi balik lagi. Istrinya balik, maka begitu mau dipukul 100 kali dilarang oleh Allah. Enggak boleh. Nadar tidak semuanya boleh dilakukan, karena itu melanggar syariat oleh Allah, boleh kamu pukul sekali. Sampai hari ini seorang istri boleh dipukul suami, tapi ada 10 syarat. Kapan istri boleh dipukul? 1, kalau dia melanggar agama. 2, jelas-jelas terbukti, tidak hanya katanya. 3, kalau dia tidak taat kepada suami. 4, tidak taat kepada Allah, nggak mau beribadah. 5, nggak mau berdandan. 2 minggu mandi sekali, 2 minggu mandi sekali. Berikutnya kalau dia pergi tanpa pamit, perginya bukan ke Jambi aja, pergi ke Eropa 2-3 bulan nggak pamit, maka dipukul. Itu pun tidak boleh di wajah, itu pun tidak boleh melukai, tidak boleh keluar darah, tidak boleh bekas, bahkan tidak boleh berbekas. Dan dikatakan ulama boleh mukul istri tapi hanya pakai alat tidur. Tolong perhatikan Bapak. Jadi istri kalau melanggar boleh dipukul pakai bantal, pakai guling, pakai selimut. Nggak boleh pakai raket nyamuk di setruk, itu nggak boleh. Jadi nanti kalau ada wanita-wanita yang melanggar agama, pergi tanpa pamit, nggak taat suami, nggak taat Allah, maka berbuat maksiat, pukul pakai guling. 2 kali melanggar pakai guling, 3 kali melanggar pakai guling, 4 kali masih melanggar pakai guling, dalamnya kasih linggis. Ya biasa, wanita apa itu? Bahkan nanti seorang istri boleh mencuri harta suami kalau suaminya pelit. Saya rasa itu saja. Mungkin ada pertanyaan dari ibu, tidak ada. Baik Bapak, mungkin ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, mohon maaf, saya langsung pamit ke Jambi karena penerbangan saya besok dapatnya pagi. Baik Bapak Ibu semuanya, kalau ada jarum yang patah jangan disimpan dalam hati, kalau ada kata-kata yang salah jangan dimasukkan dalam hati. Suka canda, suka itu, tolong Bapak Ibu jangan saling maaf ya Bu, saling minta. Masya Allah, Ibu udah semalam gak bisa tidur bikin kotak-kotak tugas selama puasa luar biasa. Dan kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Kalau usia kita panjang, ya apapun yang jadi bupati tolong undang saya lagi. Tiada gading yang tak retak, karena kenyataannya gading juga retak dengan diesel.
bisa udah jadi tersangka. Gading udah kawin lagi tuh Gading Martin, masa luar biasa. Wallahu muwaffiq ila muthariq billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.